Bapak Ibu, jadi ketika di yaumil kiamat nanti sudah ditrompet sangkakala hancur semuanya, ditiup trompet lagi yang kedua, dikumpulkan semua ke padang mahsyar. Mulailah ada yang tersesat-sesat, mulailah ada yang ketakutan, tapi puasanya berteriak-teriak, Allah, ya Allah, jangan dia sesatkan. Aku dulu saksinya, dia dulu tidak makan, dia tidak minum, hanya ingin dekat denganmu ya Allah, izinkan aku menolongnya ya Allah. Maka orang yang berpuasa dapat syafaat. Maka puasa itu yang betul. Saya pernah nonton ceramah Ustadz Suhendro waktu di YouTube. 3 ciri orang yang berpuasa menurut Imam Al-Ghazali. Rupanya puasa itu ada tingkatannya. Makanya ambil tingkatan yang nomor 3 kata Ustadz Suhendro. Puasa apa itu? Bukan hanya perutnya saja, bukan hanya mulutnya saja, bukan tangannya saja, tapi hatinya juga berpuasa. Orang yang berpuasa ini Pak, hatinya harus baik ya Bu ya. Kalau minyak naik enggak boleh marah-marah. Minyak naik cukup dengan makan rebusan-rebusan. Dengar, orang yang salah baca Quran pun dapat pahala, apalagi benarnya. Salah orang baca Quran dapat pahala, yang penting niatnya belajar. Semakin banyak huruf yang dibaca, makin banyak pahalanya. 1 huruf dia baca adalah 1 hasanah, 1 hasanah 10 kebaikan. Contohnya dia kan belajar Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil disambung kawannya bila kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Bapak Ketua BKM Masjid, Bapak Arifin Sapohan SESH. Salah. Arif Sah. Ku bilang tadi, ku pikir nggak nyimak. Rupanya nyimak. Ku pikir ikut-ikutan salah. Rupanya nyimak. Alhamdulillah. Semoga Bapak Arif Sapohan dan juga seluruh keluarga sehat-sehat dalam lindungan Allah. Dan bapak-bapak pengurus BKM lainnya juga insya Allah sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati orang-orang tua kami, bapak-bapak kami, ibu-ibu kami, seluruh jamaah yang hadir malam ini, insya Allah semuanya sehat dalam lindungan Allah. Bapak Ibu, malam ini judul kita
yaitu Al-Quran, puasa dan Al-Quran hari kiamat menjadi syafaat. Bapak Ibu, ada hadis Nabi bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada bersabda, "As-siyam wal Quran yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Puasa dan Al-Quran hari kiamat memberikan syafaat. Syafaat itu adalah pertolongan. Bu, rasa-rasanya tidak pun nunggu kiamat, Pak. Puasa dan Al-Quran itu rasa-rasanya udah jadi penolong. Rasa-rasanya bagi saya, ibu-ibu, rasa-rasanya puasanya udah jadi penolong belum? Sudah. Salah satunya gara-gara ada puasa Ramadan, jualan goreng sampai sore. Rame tuh gorengan. Itu cerita gorengan dulu. Gara-gara puasa, hari ini orang jadi ke masjid, betul nggak? Kalau nggak ke puasa nggak ke masjid nih mama, aku udah tahu ini. Gara-gara puasa, anak-anak remaja banyak di masjid. Gara-gara puasa yang kori-kori rajin jadi Bilal ke masjid. Kalau nggak puasa, tak kemana juga orang itu. Gara-gara puasa, ustadznya aman semuanya. Saya jujur kalau dah ngisi di sini saya paling senang karena sangat aman sekali. Bu, gara-gara puasa, alhamdulillah beras di rumah utuh. Gara-gara puasa, minyak goreng pun selamat, nggak berkurang. Pokoknya puasa ini memang luar biasa. Masih di dunia, belum di akhirat. Makanya jangan malas-malas puasa. Ini baru aja sakit sikit dah nggak puasa. Sakit apa, Wak? Gatel kurapku. Gara-gara kurap nggak puasa. Sakit apa, Wak? Aku kalau puasa lapar. Ya memang semua puasa lapar. Bapak Ibu, udah ada jaminan. Kata Nabi, orang yang berpuasa itu akan sehat. Summu tasihu. Orang yang puasa itu akan sehat. Makanya kalaupun sakit dia tetap ikut sahur. Karena sahur itu mendatangkan berkah. Pak Arif sakit tapi Pak Arif ikut sahur, Pak. Alhamdulillah. Jadi ikut sahur. Nanti yang ada sakit gula umpamanya. Sakit gula ini kan kalau udah jam 8 udah hoyong-hoyong. Nengok orang dah macam nengok apa? Nengok tiang tak nengok singkong, nggak tahu lah. Pokoknya orang kalau ada sakitnya, apalagi sakit gula, itu lemas luar biasa. Tidak apa-apa ibu-ibu. Ibu-ibu tetap harus sahur. Ketika ibu-ibu nanti, bapak-bapak nggak sanggup waktu berpuasa, buka. Jadi orang yang berpuasa itu akan sehat. Tidak ada orang yang puasa itu jadi sakit kalau memang dia sehat. Kalau orang yang sakit nggak puasa pun memang sakit. Tapi ketika dia jam 8 sudah buka, dari jam 5, 6, 7, 8 udah diobati oleh Allah lewat puasanya. Jadi puasa, jangan nggak puasa. Di dunia orang yang puasa akan sehat, di akhirat dapat syafaat. Nanti hari kiamat itu puasanya teriak-teriak itu. Ya Allah, ya Allah. Bu, teringatnya hari kiamat nanti tiup trompet sangkakala berapa kali? Ada yang bilang 2 tadi gue dengar, ada yang bilang 3. Ibu bilang 3. Yang di belakang bilang 2. Belakang berapa? 3. Yang 2 tadi siapa? Kalau ada yang bilang 2 itu masih dibenarkan. Bilang 3 juga dibenarkan. Sekarang yang belum persis itu bunyinya. Tapi kalau nggak salah bunyinya kayak gini lah. Nanti pas ditiup trompet sangkakala,
gitulah ceceknya. Begitu ditiup trompet sangkakala, semuanya hancur. Hancur. Gunung-gunung macam kapas yang dihambur-hamburkan. Gunung. Apalagi kita yang hari ini luar biasa lemahnya, bangkit sujud aja kepayahan. Ku tengok tadi ada yang bangkit sujud payah ya Bu ya. Pas sholat sunat ada yang ku tengok bangkit sujud bukan kepalanya, mantan Allah. Kena pula imam tarawih macam aku. Aku tadi cepat apa lambat? Cepat apa lambat? Sebetulnya aku ada 3 pilihan loh. Nantilah masih ada lagi witir ya. Ibu-ibu nanti pinginnya saya sholat tarawih, sholat witir, baca fatihahnya 3 kali napas, 2 kali napas, atau 1 kali napas, atau saya nggak bernapas-napas. Pilih mana? Pilih nggak bernapas. Nah, ibu aja lah. Mati terus di depan nih. Bapak Ibu, jadi ketika di yaumil kiamah nanti sudah ditrompet sangkakala hancur semuanya. Ditiup trompet lagi yang kedua, dikumpulkan semua ke padang mahsyar. Mulailah ada yang tersesat-sesat, mulailah ada yang ketakutan, tapi puasanya berteriak-teriak, Allah, ya Allah, jangan dia sesatkan. Aku dulu saksinya, dia dulu tidak makan, dia tidak minum, hanya ingin dekat denganmu ya Allah. Izinkan aku menolongnya ya Allah. Maka orang yang berpuasa dapat syafaat. Maka puasa itu yang betul. Saya pernah nonton ceramah Ustadz Suhendro waktu di YouTube. 3 ciri orang yang berpuasa menurut Imam Al-Ghazali. Rupanya puasa itu ada tingkatannya. Makanya ambil tingkatan yang nomor 3 kata Ustadz Suhendro. Puasa apa itu? Bukan hanya perutnya saja, bukan hanya mulutnya saja, bukan tangannya saja, tapi hatinya juga berpuasa. Orang yang berpuasa ini Pak, hatinya harus baik ya Bu ya. Kalau minyak naik enggak boleh marah-marah. Minyak naik cukup dengan makan rebusan-rebusan. Siapa yang nyuruh? Wak Megawati. Cuman kalau daun ubi direbus, sholat mau mual aja perut tuh, membuang. Taulah kalau daun ubi direbus. Ada kawan tuh ku tengok asal udah sholat pasti gini dia. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iya kan sebetulnya tahan tebatul malah karena godong ubinya direbus. Bu, Pak, jangan sedih. Orang-orang kalau puasa hatinya itu akan jadi tenang. Karena ketika puasa yang ketiga khawasul khawas, dia bukan hanya nahan lapar, nahan haus, bukan hanya nahan matanya, tangannya dari maksiat, tapi hatinya juga mampu berpuasa. Ketika nggak ada beras, kata Wak Ma'ruf Amin, cukup makan pisang 2 saja. Nggak usah sedih, hatinya harus tenang. Syukur masih bisa makan pisang daripada diselang. Orang yang puasa itu harus tenang. Dibilang kata Wak Ma'ruf makan pisang. Pisang pun enak kok dikeripik, ya kan? Pisang pun enak kok direbus, ya kan? Nggak usah digoreng-goreng, direbus. Bapak sama dirujak kata bapak ini. Jadi Bapak Ibu, saudara yang dimuliakan Allah, orang yang berpuasa sebenarnya di dunia akan selamat, di akhirat akan selamat. Yang selanjutnya, apakah yang mampu memberikan syafaat? Al-Quran. Pak, Allah kenapa turunkan Al-Quran di bulan Ramadan? Ramadan ini mulia karena turun Al-Quran. Kalaulah Ramadan tidak diturunkan Al-Quran, mungkin gak akan mulia Ramadan ini. Karena turun Al-Quran, Ramadan jadi mulia. Nabi jadi mulia karena Nabi dikasih mukjizat Al-Quran. Kita mumpung masih hidup di Ramadan, ayolah ambil syafaat dari Quran. Apa itu? Baca Al-Quran. Kata Nabi,
Orang yang baca Al-Quran dan orang yang mengajarkan Al-Quran, dia adalah sebaik-baik manusia. Bapak Ibu, haraplah Ramadan ini rajinlah kita baca Quran. Jujur, Quran sebelum kiamat aku yakin dah ngasih penolong. Contoh Qori tadi. Qori tadi ini diuji Allah. Suaranya enak, diuji Allah. Bagaimana ketika kau diuji depan orang banyak, sanggup nggak kau? Sanggup. Rupanya dia masih terus membaca. Sebetulnya dia mau lari, tapi kayak mana kalau lari? Makanya kita ini sekalipun kita pintar, tetap etika akhlak itu kita jaga. Sekali lagi, maka tadi saya ingatkan, hari ini banyak orang pintar, hari ini banyak orang yang pandai di luar sana, tapi orang berakhlak itu sedikit. Maka saudara yang dimuliakan Allah, nggak bisa hari ini kita cuman Al-Quran, terus Quran mau kau jadikan apa? Mau kau jadikan Tuhan? Nggak boleh. Silakan kau baca Quran, silakan kau cinta Al-Quran, tapi kau nggak boleh pertuhankan Al-Quran. Ketika kau pintar baca Al-Quran, kau harus tetap juga kau jaga akhlakmu yang baik. Kenapa? Hanya gara-gara akhlak harus dihadirkan Nabi. Maka Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah, hari ini apa nggak bangga kita punya anak macam beliau nih, pandai ngaji, suaranya enak, udah manis, ganteng, sempurna lah. Kalau aku memang manis saja, gantengnya nggak ada. Aku memang manis, Bu. Orang manis itu dipandang nggak bosan, orang ganteng bosan. Jujur Ibu, aku ganteng apa manis? Nah, ini udah macam nggak suka sama aku. Akhlaknya udah nggak betul itu. Bapak Ibu Saudaraku, orang yang baca Al-Quran jangan nunggu di akhirat, di dunia pun udah dikasih syafaat. Susanto hari ini bisa berangkat ke Tanah Suci 3 kali. Modal apa? Modal Al-Quran. Ngajar-ngajar ngaji, ceramah yang disampaikan juga Al-Quran, ngajar sekolah juga yang disampaikan isi kandungan Al-Quran. Akhirnya Allah berangkatkan ke Tanah Suci. Yang ketiga sama Pak Arif waktu itu sama keluarganya. Alhamdulillah waktu itu juga bahagia, bisa ngaji sama-sama di sana, bisa baca Al-Quran di sana. Kenapa? Benar, Quran itu jadi penolong. Belum di akhirat, di dunia sudah dapat yang ditolong. Siapa lagi? Ada Qori internasional, Haji Darwin Hasibuan, sahabat saya. Jarang di rumah. Pokoknya dia keluar kota, bahkan keluar angkasa pun dia. Naik pesawat terus. Naik pesawat asal a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Udah berapa coba dikasih? Aku sampai jenggot meleleh air pun segitu juga. Lambat datang dikoyak isinya. Dan Ibu tengok Haji Darwin, Allah muliakan, Allah muliakan. Lihat, bola balik dia berangkat baca Quran, tidak ada bayar pesawat, diongkosi orang, sahabatnya banyak, luar biasa. Ke Tanah Suci juga diberangkatkan. Itulah tanda kemuliaan Al-Quran. Lihat hari ini anak-anak masuk di televisi, ikut lomba di televisi. Kok bisa masuk TV? Kalau Pak Jambak dulu masuk TV karena jualan obat tompang. Sekarang udah nggak ada tompangnya, tompeng. Ini orang yang masuk TV dulu, Pak Jambak, karena jual obat. Tapi anak-anak itu kecil-kecil, ada yang buta lagi masuk TV. Kenapa? Karena Al-Quran yang giring dia. Anak-anak kita sekarang karena nggak pandai baca Quran, masuk TV juga karena mencabuli anak tetangga. Mau pilih mana? Masuk TV karena baca Quran atau masuk TV karena mencabuli anak orang? Ayo Bapak Ibu, Ramadan ini mari kita jadi orang baik. Apa itu? Belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Bu, kalau belum bisa baca Quran, belum lancar, ngaji silahkan. Jangan takut-takut. Tapi aku mohon kalau di masjid, jangan pakai mic. Ini kadang udah ngaji nggak lancar pakai mic. Wa minan nasi
nasi. Sebelang antar nasi goreng. Nah, maka ini rupanya karena ngomong nasi aja, Ustadz. Jadi kalau orang yang baca Quran itu dapat syafaat, dapat pertolongan. Jujur ibu-ibu, bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak saya sekolah itu nggak pernah dapat juara. Nggak pernah. Dan saya juga dulu sekolah nggak dapat juara, nggak pernah. Cuman aku bahasa Inggris rada pintar sikit. Bapak, Pak Arif, pandai. Bapak kan pengacara, bahasa Arif harus, bahasa Inggris harus bagus. Saya bahasa Inggris luar biasa. Apa payahnya bahasa Inggris? Pintu, door. Ketok pintu, gedor-gedor. Apa payahnya? Buku jatuh, gedebuk. Gampang bahasa Inggris. Apalagi film habis, the end. Kelapa muda, degan. Apa? Ada kelapa nanti, Pak? Nggak ada. Nah, itu ada kelapa sama pisang. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika anak saya tidak dapat juara sekolah, saya nggak pala rugi, saya nggak pala nyesal. Tapi ketika anak saya kalah lomba baca Quran, baru saya sedih. Kenapa? Karena setiap dia baca Quran dia jarang kalah. Asal ajan dia menang, asal ngaji dia menang. Ya mirip ayahnya lah, Bu. Mirip ayahnya ya. Manisnya pun nggak buang. Ya, kalau malasnya baru mirip. Ku bilang istriku ya, enak aja istriku dibilang malas. Istriku itu wanita yang masuk surga. Karena kata Nabi, saya pernah baca hadisnya, yang masuk surga adalah yang berat timbangannya. Nah, di istri saya tuh kalau ditimbang berat, insya Allah masuk surga. Maksudnya pahalanya, Pak. Pahalanya. Hati-hati dia nonton YouTubernya habis kita dibantainya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayo Ramadan dibaca Quran. Jangan cepat-cepat pulang. Ustadz, katanya kalau salah berdosa, makanya aku nggak mau baca Quran. Dengar, orang yang salah baca Quran pun dapat pahala. Apalagi benarnya. Salah orang baca Quran dapat pahala. Yang penting niatnya belajar. Kalau niatnya nggak belajar, sok-sok paten yang ku bilang tadi, berdosa lagi. Walaupun pintar. Kenapa? Kalau niatnya nggak betul, niatnya cuma hanya untuk lomba aja baca Quran, nggak pernah diamalkan, nggak pernah diajarkan ke orang, itu malah nggak betul. Apa nggak pernah kita baca kitab kitab Fadilah Amal? Ada orang nggak jadi masuk surga hanya gara-gara bangga kali dia baca Qurannya, dikeluarkan dari surga. Rupanya dia mau masuk surga karena dia beralasan, aku dulu kepingin disadikan sebagai kori. Udah dapat kau kori? Udah, dikeluarkan karena kau udah jadi kori. Niat kau baca Quran bukan untuk beramal kepada Allah. Jadi baca Quran walaupun kita terbatah-batah, tapi ikhlas niatnya, itu nilainya luar biasa. Ya Bu ya. Semakin banyak huruf yang dibaca, makin banyak pahalanya. Satu huruf dia baca adalah satu hasanah 10 kebaikan. Contohnya, dia akan belajar Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil disambung kawannya, bila kamu enggak apa-apa walaupun kau bil udah berapa huruf, apalagi rajin materkan bil berapa huruf. Yang penting ikhlas. Jauhi diri kita dari bangga, jauhi diri kita dari ria. Ujub bangga diri aja nggak boleh, apalagi mamerkan ke orang. Ayo baca Quran. Quran itu membuat kita ke surganya Allah. Orang-orang yang dirindukan oleh surga termasuk talil Quran, orang yang suka baca Quran. Ayo semua baca Quran. Kurangi baca-baca WA itu bulan puasa. Ini sekarang mau tidur baca WA, bangun tidur baca WA, ya kan Bu? Kalau baca Quran baru 2 baris gini mata itu, ya Allah ngantuknya.
Allah Akbar, ya Allah, ya Allah. Tapi kalau membalas WA, tahan, malah ketawa sendiri. Sampai orang bilang gila anak nih. Bapak Ibu jamaah, ayo Ramadan kita jadikan puasa untuk penolong. Ramadan kita jadikan Al-Quran sebagai penolong. Apalagi seandainya puasa mampu ibadahnya di tanah suci Mekah. Orang yang di bulan puasa beribadah di tanah suci Mekah, pahalanya sama dengan pahala berhaji. Masya Allah. Bahagia ada sahabat kami hari ini sedang berangkat di tanah suci melakukan ibadah umrah. Walaupun umrah pahalanya sama dengan haji. Enak puasa di tanah suci. Kapan-kapan ada niat nanti kita berangkat tanah suci. Ustadz, berapa harga sekarang? Harga sekarang belum bisa ditentukan, tapi kita lihat udah turun terus. Yang jelas kalau udah ada niat teruskan, daripada nanti diteruskan ke ambulan nyesal. Bu, Pak, perkara berangkat dan tidak itu kita serahkan sama Allah. Enak di sana, apalagi puasa di sana. Kalau puasa di tanah suci Mekah memang betul-betul nggak terasa. Lain kata Wak Bedah di Mencirim. Wak Bedah di Mencirim bilang sama si Ati, "Oh Ti, nggak terasa puasa kita ya Ti ya." Tahun yang lalu dia bilang, "Udah dapat 20 hari Ti." Ah masa Wak nggak terasa? Nggak terasa Ti, baru semalam udah dapat 20 Ti. Wak nggak terasa nih Wak, nggak terasa. Wak puasa, Wak kan lagi hamil loh Ti. Wak nggak puasa, pantes nggak terasa. Orang dia nggak puasa. Tapi kalau di Mekah puasa juga, tapi tak terasa puasa itu. Kenapa? Karena luar biasa nikmatnya. Ayo ke tanah suci. Yang di sini kalau ada rezeki sama Pak Arif aja. Kita kalau daftar itu sama yang kenal enak. Apalagi Pak Arif ada sekolahnya. Kalau dia macam-macam ambil sekolahnya. Ambil sekolahnya. Apalagi rumah ada mobil baru. Pulang dari tanah suci mobil pun jadi putih. Luar biasa. Gigi pun putih. Masya Allah. Bapak Ibu saudaraku, lalu baca lagi Al-Quran di tanah suci. Masya Allah bahagianya. Tak sampai aku khatam di tanah suci Ustaz, tapi aku bisa beli Al-Quran di tanah suci. Masya Allah. Walaupun kita tak bisa khatam baca Quran di tanah suci, beli Quran, wakafkan Quran di tanah suci juga Alhamdulillah. Ayolah Bapak Ibu, jadikan Ramadan ini sekali lagi sebagai penolong kita, sebagai memberikan kebahagiaan untuk kita, baik di dunia dan akhirat. Apa itu? Puasanya. Apa itu? Al-Qur'annya. Mulai malam ini jangan putus, jangan berniat berhenti untuk puasa, dan jangan berniat berhenti untuk baca Al-Quran. Khatam, ulang lagi. Khatam, ulang lagi. Jangan pernah bosan. Yakinlah surga merindukan orang-orang yang suka membaca Al-Quran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan ada hikmah bagi kita semua, dan kita mohon kepada Allah, semoga Allah memberkahi, meridhai amal ibadah kita malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.